Barcelona berusaha untuk merekrut gelandang pinjaman Manchester United pada bulan Januari. Fabrizio Romano memberikan informasi mengenai salah satu dari beberapa incaran tim Katalan saat itu. Seperti yang diungkapkan jurnalis Italia tersebut, Barcelona mengincar pemain Manchester United Sofyan Amrabat selama jendela transfer musim dingin yang baru saja berakhir. Faktanya, ini bukan pertama kalinya mereka dikaitkan dengan bintang Maroko tersebut karena mereka juga mengejarnya pada musim panas lalu. Pemain tersebut saat ini dipinjamkan selama setahun ke Manchester United dari Fiorentina, dan Setan Merah membayar klub Italia tersebut sebesar 10 juta euro untuk hal yang sama. Namun, sang gelandang belum mampu tampil menonjol di Old Trafford. Oleh karena itu, Barca menjajaki kemungkinan mengontraknya dengan menghubungi pihak Liga Premier untuk mengetahui apakah mereka bersedia melanggar perjanjian pinjaman untuk Amrabat. Namun ketika Barcelona mendekati tim asuhan Erik ten Hag mengenai kemungkinan putusnya pinjaman Amrabat, mereka menolak bekerja sama. Sejak pindah ke United, bintang berusia 27 tahun ini hanya menjadi starter dalam 7 pertandingan Premier League dan rata-rata bermain lebih dari 50 menit per pertandingan. Lebih lanjut, dia belum membuka penghitungan gol dan asisnya untuk musim ini. Jendela transfer musim panas tidak dibicarakan secara rinci di Barcelona, karena operasi transfer klub akan bergantung pada situasi keuangan pada saat itu dan fasilitas kepergiannya. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk. Barcelona tidak sanggup bayar gaji Frenkie de Jong. Kata siapa tuh? Sudah menjadi rahasia umum bahwa keuangan Barcelona lagi tidak baik-baik saja. Mereka dikabarkan perlu mengurangi pengeluaran mereka plus menambah pemasukan mereka agar bisa beraktivitas normal di musim panas nanti. Salah satu langkah yang kabarnya akan diambil Barcelona adalah menjual beberapa pemain mereka yang memiliki gaji yang sangat tinggi. Salah satunya adalah Frenkie de Jong. Gelandang timnas Belanda dilaporkan punya gaji paling tinggi di skuad Barcelona saat ini dan ia dikabarkan tidak mau turun gaji. Alhasil Barcelona dirumorkan akan menjual de Jong di musim panas nanti. Dalam wawancaranya di Radio Catalunya, Deco membantah kabar bahwa Barcelona tidak sanggup membayar gaji de Jong. Ia menyebut bahwa kabar yang beredar itu tidak benar. Saya tidak bisa menjawab mengenai masalah gaji Frenkie karena saya baru bertugas di posisi ini di musim ini. Tidak ada satupun di klub ini yang mengatakan bahwa kami tidak bisa membayar gajinya dan kami harus menjualnya. Itu semua tidak benar. Deco juga menyampaikan kekesalan de Jong yang beberapa waktu lalu marah-marah ke media akibat rumor transfernya. Ia menyebut bahwa wajar jika sang gelandang merasa kesal. Ketika kami membicarakan sesuatu dengan agen seorang pemain, kami tidak mau mengumbarnya ke publik. Saya lebih suka menyimpan pembicaraan itu di dalam internal kami. Frenkie adalah manusia, sama seperti kita. Ketika dia merasa ada kabar bohong mengenainya, wajar jika dia marah. Dia sangat layak untuk menyuarakan kekesalannya itu. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking. Barcelona cari pengganti Xavi. Pep Guardiola usulkan satu nama favorit. Sebelumnya, Xavi memang sudah menyampaikan bahwa ia akan pergi dari Camp Nou pada akhir musim ini. Ia menyampaikan keputusannya setelah Barcelona menelan kekalahan dari Villarreal dalam jornada ke-22 Liga Spanyol, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Sebenarnya kontrak Xavi baru kedaluarsa pada 2025. Namun, dia memutuskan untuk menyudahinya lebih cepat. Sudah ada banyak nama yang dikaitkan dengan pekerjaan pelatih di Barcelona. Namun, Blaugrana mendapatkan usulan dari mantan pelatih mereka, Pep Guardiola. Dilansir bolasport.com dari sport.es, Guardiola mengusulkan satu nama favoritnya kepada Barcelona. Satu nama yang dimaksud adalah juru taktik Brighton and Hove Albion, Roberto De Zerbi. De Zerbi memang banyak dikaitkan dengan berbagai klub top Eropa. Tidak hanya Barcelona, Liverpool pun juga disebut-sebut tertarik untuk merekrut De Zerbi. Guardiola sendiri memang tertarik dengan kemampuan De Zerbi sebagai pelatih Brighton. Oleh karena itu, ia mengusulkan pelatih asal Italia tersebut untuk menjadi penerus Xavi di Barcelona. Meski sudah dikaitkan dengan banyak klub, De Zerbi masih belum memberikan keputusan. Ia masih ingin fokus dengan Brighton untuk saat ini.
Saya hanya memiliki Brighton di kepala saya tidak memutuskan apapun dan saya terikat kontrak di sini. Saya ingin menyelesaikan musim ini dengan cara terbaik bersama para pemain muda kami. Fokus saya adalah pada Brighton, 100%, ucap De Zerbi. No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away. Andreas Christensen tegaskan bahagia bermain di Barcelona. Dengan kesulitan pertahanan tim yang muncul kembali musim ini, Christensen juga mengalami sedikit penurunan performa. Namun, dia menikmati kebangkitannya dalam beberapa pekan terakhir setelah Xavi memilih untuk menempatkannya sebagai poros menggantikan Oriol Rome yang sedang kesulitan. Berbicara kepada TV2 Sport, dalam sebuah wawancara baru-baru ini, bek asal Denmark ini membuka beberapa aspek kehidupannya di Barcelona, masa depannya, dan hubungannya dengan manajer. Wawancara dimulai dengan pertanyaan tentang masa depannya, dan Christensen dengan percaya diri menyatakan kesetiaannya kepada lambang Barcelona. Saya tidak pergi kemana-mana, ketika saya datang, saya tahu apa yang saya hadapi dan saya masih sangat bahagia. Saya tidak melihat diri saya berada di tempat lain selain di sini setelah musim panas, kata Andreas Christensen. Ini merupakan musim yang aneh bagi mantan bintang Chelsea tersebut, karena Xavi telah menggeser pemainnya ke posisi gelandang bertahan meskipun posisinya berada di bek tengah. Terlepas dari itu, Christensen menegaskan bahwa dia menikmati tantangan tersebut dan tidak menunjukkan tanda-tanda kekecewaan. Sudah lama sekali saya tidak bermain di posisi ini dan tentunya banyak hal yang harus saya biasakan. Tapi saya sangat menikmatinya. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for